Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMPN 1 Panti, Ibu Astuti SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMPN 1 Panti, Bapak Dr. Andi Suryanto, dan Bapak Ibu Guru dan beserta staf SMPN 1 Panti yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam tempat yang berkah ini untuk menuntut ilmu, untuk belajar bersama dalam kegiatan saya, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini kita mulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga adalah penutup. Baik, kita mulai acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala SMPN 1 Panti kepada Bapak Dr. Andi Suryanto. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Hal yang baik sekali Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana kita berbudaya positif, tentang bagaimana kita mengaplikasikan apa yang harus kita lakukan pada anak. Saya kira harapan kita yang satu bahwa akan banyak manfaat yang akan disampaikan oleh Ibu Indah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan sambutan dari Bapak Dr. Andi Suryanto. Baik Bapak Ibu, sebelum acara presentasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif saya mulai, perkenalkan terlebih dahulu saya Indah Sri Wulandari. Saya calon guru penggerak angkatan 11 kelas 227B dari SMPN 1 Panti. Hari ini kita bersama-sama mendalami lebih jauh bagaimana budaya positif ini dapat diimplementasikan dengan efektif di lingkungan sekolah kita. Dalam acara hari ini saya berharap kita semua itu saling berbagi, saling belajar, saling menginspirasi satu sama lain untuk terus berkomitmen pada nilai-nilai positif yang akan kita implementasikan di lingkungan sekolah kita. Baik, saya akan memulai menyampaikan penyebaran pemahaman yang saya dapatkan di dalam guru penggerak dan juga penerapan pengalaman yang sudah saya lakukan dalam upaya budaya positif di lingkungan sekolah. Next Pak ini. Baik, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan belajar seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas, oke? Nah, kira-kira ada yang mau menyumbangkan ide kesepakatan belajar yang akan kita sepakati apa saja? Monggo, silakan Bu Feni. HP silent. Silakan Pak Hemi, tolong dituliskan. Exit dulu. Escape. Teks. Tambahkan sedikit ya.
Sudah, silakan Pak Henry ditulis. Yang pertama, kesepakatan belajar dari Bu Feni, HP di silent. Nomor 1. Oke, HP di silent. Kemudian silakan Bapak Ibu yang lain untuk menyepakati belajar kita. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Tidak boleh makan dan minum selama kegiatan. Minum boleh. Oh boleh, berarti tidak boleh makan selama kegiatan. Makan berat nggak boleh pakai berat. Monggo, berikutnya yang ketiga. Menghargai pendapat orang lain. Siap, menghargai pendapat orang lain. Monggo, Bu Lilis. Tidak boleh rame atau menjaga ketertiban ya. Menjaga ketertiban Mas Yani. Ya. Jangan pakai kalimat negatif ya. Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan juga ya, Bapak Ibu. Untuk nomor 2 di revisi, menjaga kebersihan dan ketertiban bisa. Menjaga kebersihan dan ketertiban. Nih, angkat tangan dulu sebelum. Iya, betul. Yang kelima, Pak Heni, raise hand jika ingin mengajukan pertanyaan. Oke, raise hand. Ya. Raise hand. Siap. Raise jika ingin berpendapat. Siap. Yang nomor 2 Mas Hani tolong diganti. Tidak boleh makan selama kegiatan. Berarti ya masuk ketertiban ya. Jadi tidak perlu ya nomor 2 ya. Mas Hani nomor 2 jenengan hapus. Siap, itu kalimat positif semua sudah. Siap, datang tepat waktu Mas Hani nomor 2. Ya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditambah Bapak Ibu? Aktif, berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Siap, nomor 6 Mas Hani. Berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Ya, oke. Aktif dalam kegiatan. Siap. Sampun ya, cukup ya. Ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak agar mudah dipahami dan diikuti oleh siswa. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang lagi kesepakatan belajar kita hari ini. Yang pertama, HP di silent. Jadi HP mohon di silent. Yang kedua, datang tepat waktu. Ketiga, menghargai pendapat orang lain pada saat orang lain menyampaikan pendapat. Yang keempat, menjaga kebersihan dan ketertiban ruangan atau kelas. Yang kelima, raise hand atau angkat tangan jika ingin berpendapat. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Saya kira itu sudah cukup kesepakatan kita. Baik, kita akan lanjutkan setelah kita sudah sepakat pembelajaran kita hari ini adalah ini yang kita sepakati atau kita yakini, maka kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Tapi sebelum itu saya akan ajak panjenengan untuk ice breaking dulu. Soalnya ini sudah siang ya. Jadi mungkin kebanyakan sudah mengantuk. Pak Bas mengantuk Pak Bas? Baik. Baik Bapak Ibu ikuti saya ya. Tepuk 1. Yes. Begitu ya. Jadi tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 5. Tepuk 5 kenapa? Ya langsung ke 5 aja ya. Siap belajar. Begitu. Bisa dipahami? Oke. Nah, bisa. Oke, konsentrasi berarti yang keempat ya. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Wah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan semangatnya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembahasan atau konsep inti dari budaya disiplin positif. Mas Heni? Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan berbagai hal atau banyak hal, terlebih dahulu ini adalah
budaya positif ya. Konsep inti budaya positif itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama pembahasan tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, berikutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti yang akan kita praktekkan adalah segitiga restitusi. Baik, itu ya Bapak Ibu ya, itu adalah konsep inti dari budaya positif. Kita lanjut, next. Ya, yang pertama pembelajaran dengan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma belajar atau baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang, yang memang dirancang khusus berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Nah, tujuannya apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma baru ini tujuannya adalah agar murid itu memiliki profil pelajar Pancasila. Yang sudah Bapak Ibu pahami, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensinya. Ada dimensi mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Wah, Bapak Ibu pasti sudah paham dan menguasai ya tentang profil pelajar Pancasila. Next. Baik, nah ini yang sering kali kita lakukan Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini berarti kita salah mengartikan ya, kita salah menganggap. Nah, apa saja yang anggapan yang salah ada diri kita tentang murid? Yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid ya, tapi murid itu mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat Bapak Ibu, karena nanti akan ada dampaknya juga. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini juga akan dijelaskan lebih lanjut ke slide berikutnya nanti. Dan yang terakhir, miskonsepsi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, baik, kita lanjutkan penjelasannya. Ya, begini Bapak Ibu, ini ada kaitan dengan yang tadi ya, dengan miskonsepsi teori kontrol. Jadi mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Yang tadinya stimulus responnya berbunyi atau menganggap kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi pada teori kontrol atau pilihan bukan seperti itu anggapannya, tapi kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan kita yang mencoba mengubah orang, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang seringkali kita miskonsepsi di sini ya. Jadi setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu perilakunya buruk. Mungkin anggapan kita seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan teori kontrol, maka perilaku kesalahan tadi atau semua perilaku yang dilakukan oleh siswa, kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu pasti memiliki motivasi atau memiliki tujuan tertentu. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu salah, miskonsepsi ya. Tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini, jadi di sini miskonsepsinya kalau dipaksa maka bujukan itu akan gagal. Kalau teori kontrolnya bagaimana bunyinya? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada saat siswa itu melakukan sebuah kesalahan, jangan dianggap, jangan kita memaksa ya anak itu menjadi baik. Jangan. Tidak boleh memaksa kita anak itu menjadi baik. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah mengadakan kolaborasi antara siswa dengan guru, ya, bicara dengan dari hati ke hati, bicara dengan halus lembut, kemudian digali informasinya dari murid. Apa sih tujuan dia melakukan seperti itu? Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kalau stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah, menang atau kalah begitu. Ya, berhasil atau gagal. Tapi kalau teori kontrol ini model berpikirnya adalah menang-menang, berarti hasilnya adalah positif. Tapi kalau teori stimulus respon itu hasilnya
negatif, bisa positif. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Masih? Sudah. Baik, sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Nah, disiplin apa itu yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin mengacu pada disiplin diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau disiplin positif itu fokusnya kemana? Berfokus pada belajar mengontrol diri sendiri agar kita itu dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya begini Bapak Ibu, jadi kalau misal kita melakukan kesalahan, ya, karena kita itu tidak bisa mengontrol diri. Kenapa tidak bisa mengontrol diri? Karena kita tidak meyakini dengan sepenuhnya nilai-nilai kebajikan, ya, yang tujuannya adalah mulia. Jadi tidak bisa meyakini nilai-nilai kebajikan itu. Akhirnya apa? Kita melanggar, kita melakukan kesalahan. Nah, untuk meminimalisasi kesalahan itu tadi, maka kita harus memiliki motivasi intrinsik. Jadi harus memiliki apa? Keinginan dari dalam diri. Dimulai dari sadar diri kita sendiri, gitu. Oh iya, tadi saya melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Mencuri misalnya. Harus menyadari diri sendiri bahwa itu adalah bukan nilai kebajikan, gitu. Ya, bisa dipahami maksud saya, nih? Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, karena disiplin positif tadi adalah mengacu pada nilai-nilai kebajikan, maka kita harus tahu apa sih nilai-nilai kebajikan itu. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai-nilai mulia yang dianut oleh seseorang, yang merupakan payung besar atau pondasi dari sikap dan perilaku kita. Sama dengan kalau di PPKN itu norma, aturan, ya, itu adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tujuannya apa? Ya tadi itu kita kembali ke awal. Tujuannya adalah membentuk karakter siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu, ya. Kita lanjut Mas Edi. Nah, sekarang pertanyaannya, nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak atau Ibu, nilai-nilai kebajikan yang perlu disepakati seluruh warga sekolah yang ada di sini apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan nilai-nilai kebajikan? Silakan. Nilai-nilai kebajikan. Sopan, bagus. Coba, ntar ya kita lihat sopan. Oke, lanjut lagi. Nanti kita tahu. Beriman dan bertakwa, bagus. Ada lagi? Kenapa? Tolong menolong. Ada lagi? Peduli. Ada lagi gotong royong. Ada lagi? Kreatif. Toleransi. Jujur dan lain sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal. Mari kita lihat kebajikan universal apa saja. Mas Hen, slide. Nah, ini Bapak Ibu contohnya ya. Tadi yang disebutkan Bapak Ibu itu benar semuanya. Ini adalah salah satu contoh saja. Yang pertama beriman, berakhlak mulia, bergotong royong, rasa hormat, integritas, menghargai, komitmen, toleransi, tanggung jawab, kesehatan itu juga termasuk nilai kebajikan loh. Keamanan juga termasuk nilai kebajikan. Nah, ternyata nilai kebajikan tidak hanya ini Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan semua kayaknya tidak cukup waktunya ya. Ada beberapa sumber yang menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan. Salah satu sumber nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila yang tadi kita pelajari di awal ya. Ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global. Itu Bapak Ibu. Itu salah satunya. Tapi selain itu juga banyak sekali. Begitu. Itu nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini oleh kita dan
siswa maupun warga sekolah lainnya. Untuk apa? Untuk menciptakan budaya positif. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Baik. Nah sekarang tadi saya menyatakan ya di awal bahwa semua perilaku tindakan murid, tindakan siswa itu pasti ada tujuan, ada motivasi intrinsiknya, begitu Bapak Ibu ya. Nah ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan-tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu dalam rangka untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Jadi kalau ada anak didik kita nakal, ya tidak ikut pelajaran, melanggar aturan, jangan dulu dijudge, jangan dulu dimarahi, karena mereka itu ternyata punya tujuan tertentu dari kenakalan yang mereka lakukan. Nah, kenapa tujuannya itu ada di 5 kebutuhan dasar manusia, begitu Bapak Ibu, ya, paham ya? Oke, kita lanjut Mas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi jika kebutuhan dasar siswa tidak terpenuhi? Apa yang terjadi? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Murid akan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau bisa dikatakan melanggar peraturan, melanggar aturan. Itu seperti contohnya murid kita dulu ya Bapak Ibu ya. Siapa namanya? Yang sudah lulus? Dio. Nah, Dio itu nakal. Dia itu punya motivasi intrinsik, punya tujuan tindakannya itu. Nah, dulu pernah berkasus apa? Kasusnya apa? Ngeroyok. Nah, mengeroyok temannya. Nah, tujuannya kemungkinan itu adalah penguasaan. Dia ini diakui sebagai orang yang kuat, orang yang punya pengaruh, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk memenuhi penguasaannya apa yang dilakukan? Yuk kita arahkan ke hal yang positif, gitu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut Mas Eri. Nah, sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Memang saya tidak tampilkan, kenapa? Karena 2 kali rekan saya yang sebelumnya itu sebenarnya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu. Maka saya buat kuis seperti ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu raise hand deh yang mau menjawab deh. Dapat hadiah. Hadiahnya menyusul nggak apa-apa ya? Oh silakan Bu, nomor 1. Wah, pinter wujud coba tuh wujud. Kesenangan betul. Jadi dapat hadiah dari saya. Ya, silakan menyusul. Masya Allah, cinta dan kasih sayang. Yang kedua, yang ketiga silakan Rahman. Kebebasan, bagus. Baik. Yang keempat siapa yang mau hadiah lagi? Pak Bas, moga Pak Bas. Udah ada. Enggak, yang keempat apa ya? Tadi sempat saya singgung. Ada yang tahu? Awalannya P. Dio. Penguasaan pasar. Baik. Sekarang yang kelima, Bapak, Ibu. Yang kelima apa ya? Awalannya adalah B. Awalannya B. Yang ini B, yang ini H. Apa? Bertahan hidup ya. Lima dia sudah digondol oleh Iwan. Baik, apakah benar seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu? Mas Edi, next. Nah, betul ya. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Kesenangan itu apa? Nah, itu ada kebutuhan untuk merasa senang. Ya, biasanya ini sih nyoret-nyoret lambine koncone kayak gitu. Itu butuh motivasi intrinsik yang dari ini, kesenangan. Butuh kesenangan mereka, kurang healing ya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan berkoneksi atau berinteraksi dengan lainnya. Ya, cinta. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan pilihan, akan kemandirian, akan otonomi.
Jadi dia merasa ingin bebas karena dia membutuhkan sebuah pilihan atau kemandirian. Yang keempat, penguasaan. Ini yang dibutuhkan oleh dia tadi, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi dan diakui. Kalau dia mungkin yang pertama, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya menurut dia. Baik, yang kelima, bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis ya Bapak Ibu, rasa lapar, rasa haus, rasa aman, serta psikologis. Begitu Bapak Ibu. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi peserta didik kita melakukan suatu tindakan tertentu. Begitu ya. Sebagai guru ya kita harus menggali semua kebutuhan itu yang ada dalam murid. Bagaimana caranya? Ya melalui VCO itu, melalui VCO, melalui konseling antara wali kelas dengan siswa di kelas itu. Begitu. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu lebih jelasnya ya. 5 kebutuhan dasar manusia sudah saya kasih seperti itu: bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Baik, kita lanjut Mas ini. Ya. Nah, ini dia sekarang motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, biasanya murid itu mau melakukan sesuatu, tujuannya adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya tidak? Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Misal muridnya Pak Afan, ya kan? Sering ya kita melihat murid yang tidak pakai seragam atau dikeluarkan seragamnya. Ya. Iya. Nah, pada saat di kelas mereka mengeluarkan seragamnya tidak rapi. Pada saat ada pindah masuk seperti itu, keburu-buru dimasukkan. Berarti motivasi perilaku si anak ini adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal itu yang harusnya kita bangun dari awal, harus dibangun ini. Perspektifnya anak seperti itu kita harus bangun. Jangan sampai anak itu berperilaku positif karena hukuman, karena ketidaknyamanan. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Rapi, ingin dipuji, ya kan? Berarti kan ingin mendapatkan penghargaan dari orang. Itu tidak bertahan lama Bapak Ibu. Motivasi-motivasi tersebut itu bersifat eksternal atau bersifat ekstrinsik, berasal dari luar. Karena ini tadi, karena ketidaknyamanan, hukuman, imbalan, penghargaan itu bersifat eksternal, tidak bertahan lama. Kalau ada Bapak Ibu guru, mereka mau melakukan positif. Tapi kalau tidak ada Bapak Ibu guru, mereka justru akan melanggar. Itu yang harus kita harus kita bangun lagi perspektif yang positif, gitu Bapak Ibu. Bisa dipahami maksud saya? Ya. Oke. Dan yang ketiga, ini yang perlu kita terapkan. Kalau ini sama ini itu bersifat ekstrinsik atau eksternal, bukan kesadaran diri, tapi karena orang lain sadarnya. Ya. Tapi kalau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini berasal dari motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri murid itu sendiri. Kalau sudah berasal dari dalam diri, maka kalau ingin melakukan suatu pelanggaran, dia kembali ke keyakinan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Begitu, tidak akan dilakukan. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut Bapak Ibu. Ya, baik. Ini gambarannya seperti ini. Kalau bentuk hukuman disiplin positifnya, jadi disiplin positifnya itu berbentuk hukuman, maka siswa itu akan mengalami identitas yang gagal. Kenapa? Karena itu ada sesuatu yang menyakitkan kalau hukuman. Iya tidak? Tidak rapi, push up, tidak rapi, tower. Nah, itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Maka itu akan terulang kembali Bapak Ibu. Tidak mari-mari itu, anak itu tidak akan tersadar. Karena motivasinya tadi itu karena hukuman, ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Dia itu akan terus teringat di pikirannya, di memorinya, bahwa dia dulu pada saat sekolah pernah dicubit gara-gara tidak rapi, gitu. Kemudian yang ketiga, nah di sini siswa adalah korban yang mendapatkan keadilan. Nah ini mungkin yang perlu kita antisipasi ya. Kalau sudah mau korban, takutnya nanti ke ranah
hukum, ya. Dan yang terakhir, murid atau anak akan tersakiti, sudah pasti karena berbentuk hukuman. Tetapi siswa itu akan menjadi disiplin positif yang sukses apabila menerapkan disiplin yang berupa konsekuensi dan restitusi. Dua-duanya ini dikombinasikan, maka insya Allah akan menjadi siswa yang mempunyai motivasi intrinsik dari dalam, ya. Konsekuensi bagaimana? Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Misal, dia melakukan pelanggaran, dia tahu konsekuensinya apa. Begitu. Tapi kalau restitusi lebih bijak lagi. Jadi restitusi ini merupakan pilihan. Walaupun dia melakukan pelanggaran, tapi kita gali. Kamu sudah melanggar? Iya Bu. Pelanggaran apa? Kita gali ya. Kenapa? Mengapa? Tujuannya apa? Kamu seperti itu dan lain sebagainya. Nanti akan disampaikan di bagian akhir restitusinya. Oke. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi, misalnya anak atau murid tidak mengerjakan tugas. Misalnya anak atau murid tidak mengerjakan tugas, yang lain mengerjakan. Otomatis si anak ini akan dipanggil oleh guru. Nah, kamu tadi tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, saya tidak mengerjakan tugas. Baik, kamu sekarang tinggal di kelas, kerjakan tugasnya sampai selesai. Padahal anak yang lain keluar kelas. Itu artinya si anak ini, si murid ini sudah diambil kebebasannya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang restitusi bagaimana? Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kita kasih tahu, kita gali informasinya tadi yang saya sampaikan. Tujuannya apa nak? Kenapa kok tidak mengerjakan tugas? Anu Bu, semalam ketiduran. Loh, kenapa kok bisa ketiduran? Main game Bu. Oh baik, semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Terus jangan sampai di situ. Kita tidak bisa membenarkan perilaku itu. Kita lanjut lagi wawancaranya. Loh nak, kok bisa main game? Tidurnya berapa? Jam 12. Oh baik, mari kita cari solusinya bersama-sama. Begitu. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kamu yakini, yang sudah kamu langgar dan sebagainya? Nanti akan kita diskusikan di bagian akhir ya. Baik, lanjut aja. Untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Ganti ini adalah solusi ya. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Baik, lanjut Mas Edi. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini berhubungan dengan tugas kita ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Ayo, siapa di antara kita yang masih memiliki kontrol penghukum? Saya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. Dan yang terakhir, manajer ya. Baik, apa saja masing-masing perilakunya dari kelima posisi kontrol? Next Mas Edi. Ya, nanti aja berarti belum. Ini contoh penerapannya dulu. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pertanyaannya adalah apa yang akan Bapak Ibu guru ucapkan dan dampak yang diterima siswa? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mari kita sharing. Apa yang akan jenengan ucapkan saat melihat siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera? Mengapa kamu tidak memakai seragam? Lalu? Biasa. Ada lagi? Oh biasa ini. Oh ya. Ada lagi? Maju ke depan. Habis itu? Oh, disuruh baris menghadap ke timur ya. Oke, baik. Ada beberapa berarti ya di sini ya. Oke. Yang pertama dulu tadi, mengapa kamu tidak memakai seragam? Bertanya dulu ya, menggali informasi ya. Oke. Yang kedua tadi, bisa ini. Oke. Yang ketiga, maju kamu di depan sini, menghadap ke timur. Udah, 3 ya. Oke. Dari ketiga posisi ini, kira-kira untuk yang Bu Lilis itu masuk posisi kontrol yang mana ya? Pemantau, oke, pemantau. Kalau yang apa? Biasa ini. Penghukum. Apa? Setelah biasa itu ngapain Pak Afan? Oh, biasa ini. Membuat rasa bersalah ya. Kalau musuh? Penghukum. Baik, berarti Bapak Ibu, kita berarti masih berada di posisi
Ya, siap. Langsung dituntut okses diberikan. Jadi habis melakukan kesalahan, siswa dituntut ke kopsis, langsung diberikan jajan, diberikan atribut. Masya Allah. Berarti Oke. Berarti Bu Zul sudah ada satu tahap dari manajer. Ya, sudah ada satu dari manajer. Kalau Bu Lilis tadi awal dari manajer juga, begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita gali. Menarik ini Bapak Ibu nanti ya. Baik, Mas Edi. Ya, sebentar. Ini Bapak Ibu, ini adalah peta konsep dari posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol guru satu yaitu penghukum. Tindakan yang sering kita lakukan adalah memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan Bapak Ibu. Disepak, ditendang, dicopet, dan lain sebagainya. Ya, berarti itu penghukum kalau tindakannya seperti itu. Iya, kalau membuat rasa bersalah bagaimana? Iya, Bapak Ibu, nanti jenengan kalau sudah mendapatkan gambaran tentang posisi kontrol ini, coba nanti introspeksi deh. Kira-kira jenengan ini berada di posisi kontrol mana sekarang? Gitu deh. Ada nanti Bu, itu tahapan, ada nanti ya. Baik, guru 2 membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah ini mendiamkan murid. Murid mari melanggar, kita diamkan, ya. Menceramai, menceramai dan membuat rasa bersalah, ya. Guru 3 teman itu membuat pemakluman. Gak apa-apa, kamu melanggar. Ya, seperti itu. Hanya sebatas itu, tidak ada tindak lanjut, ya. Kalau pengawas ini memantau, mencatat. Sopo, gue ini. Ya, nah kalau manajer ini adalah posisi kontrol yang memang sempurna, ya, bertanya dan membuat kesepakatan. Jadi ditanya dulu Bu Lilis tadi, mengapa kamu tidak memakai atribut lengkap? Itu bagian awal dari pertanyaan, ya. Itu adalah bagian awal dari restitusi. Nah, sekarang perkataannya Bapak Ibu, kalau jenengan sering berkata seperti ini, berarti jenengan masuk guru penghukum. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, Bapak cubit. Nah, itu ya. Kalau kamu, nah, bla bla bla. Begitu Bapak Ibu. Kalau membuat rasa bersalah, Bapak atau Ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana? Seharusnya kamu tahu. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah. Dia merasa menjadi siswa yang gagal, Bapak Ibu. Kalau jenengan seperti itu, ya, menjadi siswa yang gagal. Gagal mengapa? Mengecewakan guru. Gitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau teman lakukan demi Bapak ya Nak ya. Lakukan ya Nak ya demi Bapak. Berarti dia melakukan kebaikan positif, disiplin ya, untuk orang lain, bukan dari diri sendiri. Itu eksternal itu Bapak Ibu. Gitu. Oke. Kemudian, nah ini pengawas Pak Feni. Kamu sudah tahu aturannya kan? Nah, ini adalah pengawas pemantau. Kalau yang manajer, apa sebenarnya harapanmu? Ya, Bapak Ibu lagi ngobrol, ya. Apa harapanmu? Ditanya Bapak Ibu, apa harapanmu? Apa tujuanmu melakukan itu? Kenapa nak? Tidak tahu. Diberi lagi sampai dia menjawab jujur. Ya. Coba diingat-ingat lagi. Jadi Bapak Ibu, untuk posisi manajer ini adalah memang posisi yang sangat sabar. Kalau guru memiliki kabar setipis tisu yang dibelah 7, sepertinya memang harus banyak belajar. Saya tidak ini Mbak, nggak punya seluruh, nggak punya dari situ. Oke, kalau jika Mbak aku ya, terus bilang lagi. Jadi kan nggak menggali informasi, kenapa nggak bisa hilang? Alasannya apa? Naruhnya sembarangan nggak tahu. Nah, berarti jenengan nanti memberikan solusi. Bagaimana caranya agar
barang itu tersimpan baik. Nah, misalnya biar Bu Rini yang menyimpankan. Nanti pada saat sekolah Bu Rini kasihkan kamu. Selesai kamu kasihkan ini begitu mungkin Bu Rini. Ya. Setiap masalah pasti ada solusi. Begitu Bapak Ibu ya. Baik. Kita lanjutkan akibat Bapak Ibu. Kalau dengan jadi guru penghukum, maka akibatnya murid itu tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Tidak peduli Bapak Ibu, mereka tidak akan memperdulikan kita. Kalau guru penghukum, benci ke kita. Kenapa? Karena dia menyakiti kita, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya males mengerjakan tugas yang indah. Setiap kali saya tidak bisa, saya dicubit. Nah, jadi di situ nanti motivasi intrinsiknya tidak tumbuh. Justru murid akan menghindari kita. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, murid itu merasa murid yang bodoh atau nakal. Dan tadi dikatakan di situ, Bapak Ibu kecewa sama kamu nak. Nah, murid itu merasa kayak apa, Ibu, Bapak Ibu? Mereka itu kayak merasa, aduh, kok aku cek namanya gitu, ya? Kok saya ini merasa saya ini bodoh gitu. Kenapa tidak bisa membahagiakan orang lain, termasuk guru saya? Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau guru teman merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Ini tadi yang saya bilang, sudah tidak apa-apa, ya, iya, semangat ya, paling cuma gitu loh. Iya, tidak ada tidak lanjutnya. Kalau pengawas, murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Nah ini biasanya gini, kamu sudah melanggar aturan, tidak mengerjakan PR. Apa hukumannya? Pasti kayak gitu anak-anak. Ya tidak? Karena kita memberi konsekuensi Bu. Tapi kalau konsekuensi itu kita ganti dengan restitusi, maka insya Allah tidak akan terjadi. Nah, ya. Restitusi apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Jadi ini Bapak Ibu, ini yang akan diresapi oleh si anak. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya? Lebih ke introspeksi jadinya kalau restitusi. Ya. Kemudian pola perilakunya. Nah ini guru penghukum, perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Tadi kata saya ya, kalau dihukum dia akan membenci kita. Kalau sudah membenci, dia akan melakukan perbuatan itu berulang kali. Betul. Jadi motivasinya eksternal, motivasi yang bukan berasal dari diri dia sendiri. Kemudian kalau guru membuat rasa bersalah, nah pola perilakunya ke anak itu adalah rasa rendah diri. Si anak merasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, khawatir saat dia melakukan kesalahan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Kalau teman, si anak itu atau si murid itu akan menjadi lemah, tergantung, cenderung menunggu. Jadi tidak ada inisiatif untuk memperbaiki kesalahannya, tapi menunggu dari inisiatif guru tersebut. Apa yang dikatakan guru tersebut, maka dia akan mengikuti. Tapi kalau guru lain yang menyampaikan ke dia, tidak akan didengar, karena dia akan manut pada satu guru itu tadi yang dianggap teman. Itu Bapak Ibu, itu kalau temannya. Kemudian kalau manajer bagaimana? Disiplin dari dalam diri, introspeksi dari dalam. Kesalahan yang dilakukan itu apa? Dan untuk memperbaiki kesalahannya itu bagaimana? Itu restitusi. Oke, siap. Untuk yang pola perilaku nih, orientasi pada ganjaran dan hadiah sudah pasti Ibu. Kalau murid melakukan suatu yang disiplin positif, mengerjakan PR, memakai atribut karena dia ingin dipuji, nah maka kan berorientasinya kepada hadiah, imbalan, penghargaan, begitu ya. Kalau motivasi yang berkembang bagaimana? Nah ini yang saya katakan tadi, motivasi yang berkembang. Kalau dari guru penghukum, motivasi ke anak itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi karena dia takut kepada guru, begitu, dari luar ya. Ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Karena ada dorongan dari luar, maka dia akan berdisiplin positif. Tapi yang paling bagus adalah motivasi intrinsik yang manajer. Begitu Bapak Ibu. Jadi di antara 5 posisi kontrol ini yang terbaik yang mana? Manajer. Nah manajer ini nanti akan dilakukan namanya tahapan segitiga restitusi. Nanti kita akan praktekkan biar Bapak Ibu nanti di lapangan tahu bagaimana cara menangani siswa yang melakukan pelanggaran. Dan apa yang akan dikatakan? Kita nanti belajar mengcoaching siswa yang berbuat
salah atau melanggar, begitu. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, saya sekarang berada di posisi kontrol apa? Mengapa? Nah, Bapak Ibu tadi sudah kita bahas ya. Bu Zul tadi ada di posisi kontrol penghukum, Pak Afan penghukum, Bu Lilis tadi ada di posisi kontrol apa? Tahapan manajer di awal, gitu. Nah, baik, ya. Tapi Bapak Ibu kembali lagi ya, kalau jenengan memang mau mengombinasikan, lebih baiknya itu biar dampak positifnya itu berdampak pada murid. Kombinasikan antara posisi pemantau atau pengawas dengan posisi manajer, insya Allah jadi gitu. Tapi yang identitas gagal itu adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah dan teman, itu kurang mendapatkan efek positif, begitu. Bisa dipahami ya? Ya lanjut. Terus berapa jam? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini keyakinan kelas atau yang lebih sering kita namakan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Apa Bapak Ibu selama ini sudah pernah membuat keyakinan kelas? Wah, ada yang sudah, ada yang belum. Berarti kalau yang belum itu kemungkinan kenapa? Tidak sempat, tapi bisa untuk membuat kesepakatan Bapak Afan. Bisa untuk membuat, bisa ya. Siap. Mari Pak Heni. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang bisa menjawab? Next hadiahnya ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Katakan silakan. Silakan papaman saya. Ya silakan Bu. Salah ya? Kita buktikan Mas Heri apakah betul salah? Iya betul. Oke. Lanjut Pak Heri. Iya. Sekarang keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Ada yang mau menjawab? Betul. Wah itu pasti betul katanya. Coba yang Mas. Kita lanjut. Nah sekarang ini Bapak Ibu ada kuis lagi. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut ini? Peraturan pertama, raise hand yang ingin menjawab menggunakan helm saat mengendarai motor. Oke, keselamatan, keamanan, baik. Nanti aja Mas Edi ya. Kita skip dulu, kita keep dulu untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikan apa yang disampaikan? Kebersihan. Oke. Yang ketiga, ayo ini ya Bapak Ibu. Nanti biar saya bingung memberikan jawaban. Ya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar angkat tangan yang bisa. Bapak betul. Oke, menghormati kepada sesama. Mas kita lihat buktinya. Oke. Baik, untuk yang pertama tadi Bu Rini, keselamatan katanya betul ya. Membuang sampah keamanan juga betul ya. Membuang sampah pada tempatnya kebersihan betul. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, menghormati betul. Atau selalu bersikap positif. Pinter-pinter. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Iya, ini Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Abstrak itu artinya tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh dalam bentuk negatif, harus diubah. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Coba saya tanya, Bapak Ibu yang sudah melaksanakan keyakinan kelas atau membuat kesepakatan, ada berapa kesepakatannya? Ada 8, boleh. Kalau 8 itu masih bisa dipahami dan diingat ya. Tapi
Tapi kalau terlalu banyak bingung muridnya. Jadi harus diringkas lagi begitu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang sering memang dilakukan oleh si anak atau siswa. Jangan keyakinan kelas yang jauh dari siswa, harus kontekstual yang ada di sekitar siswa. Kemudian berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Apakah kesepakatan kelas yang disampaikan oleh Bapak Ibu di kelas itu yang sudah disepakati, apakah melalui curah pendapat dengan siswa? Ya, betul itu. Jadi harus melalui curah pendapat atau diskusi dengan warga yang ada di dalam kelas. Ya. Kemudian selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Evaluasi Bapak Ibu. Jadi pada saat jenengan sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, jangan cuma dilihat dan ditempel aja, tapi dievaluasi. Kira-kira dari kesekian keyakinan atau kesepakatan itu yang sudah tercapai yang mana dan yang belum tercapai yang mana. Nah, untuk evaluasinya bagaimana? Lebih menekankan yang belum tercapai nanti. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami? Lanjut ya. Oke, sekarang yuk, ini ada kuis lagi ya. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Kira-kira dari yang mana dulu ya? Langkah pertama untuk menetapkan keyakinan kelas. Silakan dibaca dulu Bapak Ibu. Oke. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Itu yang pertama deh. Oke, sebentar. Oke, sebentar saya catat biar nanti tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Berarti ya Mas Edi. Maaf, lupa saya. Iya. Oke. Nomor 1 itu Mas, taruhan gue Mas, sampai gitu Mas. Bisa kan Mas? Kontrol A dulu biar hilang kabel. Oke. Bukan Mas. Elemen angka tidak apa Mas? Bukan, itu digeser itu angkanya. Anu Mas, di luar dulu, di luar. Yang di luar dulu. Luar. Ya wes, baik. Tidak apa-apa sudah Mas. Selain lagi. Ya wes, wes, ya. Oke, yes. Yang kedua kira-kira Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu? Slide. Oke, ya, oke. Yang mana Bapak Ibu ini yang pertama katanya jenengan. Yang kedua, monggo Pak Aidul. Kira-kira yang mana ya? Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan. Yang kedua, menyampaikan peraturan-peraturan. Yo, tulis. Coba nanti kita lihat. Oke. Yang ketiga apa ya kira-kira? Apa ya? Yang mana ya? Setelah penyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai, apa yang akan dilakukan? Berdiskusi mengenai peran. Berdiskusi mengenai gambaran. Oh, itu katanya Mas. Nanti kita lihat betul apa salah itu. Oke. Oke, kita lihat lagi deh. Berarti yang kesekiannya 1, 2, 3. Oh, itu Mas. Escape Mas. Iya, coba aja nggak apa-apa Bu. Nanti untuk ininya akan di slide berikut.
Jadi Kalimantan. Oke, berarti yang terakhir adalah meninjau ya. Oke. Ya, baik. Coba ya, kita lihat ya. Dan the result is dedek. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan. Jadi awalannya itu peraturan Bapak Ibu, belum keyakinan. Jadi peraturan dulu ya. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, dari peraturan-peraturan itu diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, baru menyatukan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dan yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku apa yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Yang kelima, baru berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, evaluasi, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oh, benar. Iya, ternyata ini nanti akan kita praktekkan Bapak Ibu ya. Baik, Mas, lanjut. Ya, sekarang go materinya ada di segitiga restitusi. Bapak Ibu, dua rekan saya sebelumnya, Bu Jenny sama Bu Feni, waktu itu sudah menyampaikan tentang segitiga restitusi. Masih ingat apa tidak? Sudah lupa, ada yang tidak. Baik, saya ulang kembali berarti ya. Kalau yang waktu yang lalu Bu Feni itu hanya studi kasus berupa LKPD. Kalau saya langsung prakteknya nanti ya, biar paham bagaimana cara restitusi itu sebenarnya. Baik, sekarang segitiga restitusi. Menurut dosen ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka ini atau siswa bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih positif. Jadi tujuannya restitusi itu. Next, Mas Hen. Nah, sekarang ayo kita refresh kembali. Kira-kira betul tidak tahapan segitiga restitusi ini dulu, baru ini, baru ini? Betul tidak? Ayo diingat kembali yuk apa yang disampaikan Bu Feni beberapa bulan yang lalu. Ini masih hitungan bulan ya. Betul apa tidak ya? Itu ada tanda tanya. Betul apa tidak ya? Betul. Jadi tahapan pertama validasi tindakan yang salah. Tahapan kedua menanyakan keyakinan. Oh salah katanya. Apa Bu? Ya silakan. Pertama menstabilkan identitas. Terus? Dua. Oke. Terus yang ketiga? Apakah betul seperti itu? Mas Reni, dan jawabannya adalah Mas aja itu. Dah, ini jawabannya Bapak Ibu. Ada tiga tahapan dalam melakukan restitusi. Beredang, gempol. Baik, betul yang dikatakan Bendang. Jadi tahapan pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Next slide nanti ya akan dijelaskan ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yo, apa sih maksud Ibu Indah itu? Baik, saya akan jelaskan di slide berikutnya. Mas Eni. Nah, ini Bapak Ibu, tahapan menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi logikanya atau rasionalnya. Begini maksudnya ya. Pada saat jenengan menstabilkan identitas ya, si anak kan dipanggil. Jenengan manggil anak kan yang melakukan pelanggaran, dipanggil, jangan langsung ditanya macam-macam. Tapi distabilkan dulu itu ya. Apanya? Ditenangkan dulu si anak. Iya, ditenangkan dulu. Apa namanya? Nah,
Kamu tahu ibu panggil ke sini kenapa? Tahu Bu. Bagaimana perasaanmu? Nah, ditanya dulu seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana perasaanmu? Takut Bu. Tenang Nak. Mari, ayo kita tenangkan dulu ya. Tenangkan dulu perasaan kita. Coba hirup udara ya. Tarik nafas. Pelan-pelan. Lalu hembuskan dari depannya. Gitu kan? Itu beda lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita menstabilkan identitas maksudnya menenangkan si anak. Walaupun si anak sudah melakukan pelanggaran, tapi kita tetap harus memperlakukan anak ini dengan baik. Gitu ya. Contoh apa responnya kita? Nah ini, berbuat salah tidak apa-apa Nak. Bukan maksudnya itu adalah membenarkan, tidak. Ada lanjutannya nanti Bapak Ibu ya. Berbuat salah tidak apa-apa Nak. Dari kata-kata yang dilontarkan oleh guru tersebut, bagaimana perasaan anak? Tenang kan? Oh iya, ya wes aku akan tenang. Anak pasti seperti itu, karena aku sudah diterangkan sama ibu guru, begitu ya. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu kata ibu guru. Ibu guru pernah kok Nak melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi responnya seperti itu Bapak Ibu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Katanya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah kata-kata respon kita sebagai guru yang untuk menstabilkan identitas si anak agar anak tenang. Begitu ya. Lalu setelah anak sudah dirasa tenang, maka tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi itu, kenapa kok melakukan tindakan itu? Apa sekilas tujuannya? Proses ini untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh siswa. Seperti yang saya katakan tadi, siswa melakukan suatu pelanggaran pasti memiliki motif tertentu, betul? Nah, itu yang ingin dipenuhi oleh anak. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Nah, kamu kemarin melakukan apa? Ditanya. Anu Bu, saya mencoret-coret bajunya Wafi. Oh begitu, ya sudah, tidak apa-apa kamu melakukan itu. Ibu tahu itu hanya bersenang-senang. Tapi apakah kamu tahu? Nah, kita ini validasi. Apakah kamu tahu perbuatan itu adalah tidak menghargai orang lain? Nah, jangan tontok nonton Bu. Jadi harus dilanjut lagi pertanyaannya untuk memvalidasi apakah tindakan yang dilakukan itu benar atau salah. Begitu, ya. Contohnya apa? Itu. Nah ini Bu, ini poin pentingnya di sini. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Jadi apa? Murid itu dimintai pertanggungjawaban, dimintai validasi atas tindakannya itu. Apa yang sudah dilakukan? Apa contoh responnya? Itu Bapak Ibu yang bisa dengan katakan nanti ke murid. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Iya, terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan. Tapi, apa kamu tahu? Nah ini validasinya. Apa kamu tahu tindakan tersebut merugikan orang lain? Jadi memvalidasi itu artinya menanyakan kembali ke si anak, apakah perbuatan yang dilakukan itu betul atau salah? Gitu Bapak Ibu. Nah nanti itu akan timbul dari si anak, oh iya ya, perbuatan yang saya lakukan itu salah loh. Gitu. Dia menyadari dengan motivasi dari dirinya sendiri, bukan dipaksa oleh saya. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Lanjut menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini adalah proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dia yakini atau dia percaya. Apa yang jenengan katakan responnya? Apa keyakinan kelas yang kita yakini? Tadi kan sudah buat kesepakatan kelas, oke? Sudah kan? Nah, jenengan arahkan ke keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Gitu, yang sudah kamu tidak ikuti. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Itu adalah menanyakan keyakinan. Contoh konkretnya adalah sebagai berikut. Masih? Ya, saya di sini punya kasus Bapak Ibu. Kasusnya adalah siswa mencoret-coret baju teman lainnya. Nah, di sini saya akan ceritakan.
Pada saat jam pembelajaran Bu Indah atau bahasa Indonesia, salah satu siswa bernama Rizky ketahuan mencoret-coret baju temannya, Wafi namanya. Setelah pulang sekolah, Bu Indah memanggil Rizky untuk dimintai informasi terkait kejadian tadi. Saat sesi pertemuan tersebut, Rizky merasa takut. Bu Indah mengajak Rizky menenangkan diri dahulu dengan menarik napas dalam-dalam sebelum sesi tanya jawab itu berlanjut. Setelah dirasa tenang, Bu Indah kembali melanjutkan menggali informasi di balik alasan Rizky melakukan tindakan tersebut. Ternyata Rizky melakukan tindakan tersebut karena ingin bercanda dan bersenang-senang. Berarti di sini ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Apa? Kesenangan, betul ya. Setelah mengetahui alasan Rizky, Bu Indah memahami dan menanyakan keyakinan yang sudah dilanggar Rizky. Rizky pun menyadari kesalahannya dan keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Kemudian Bu Indah menanyakan apa yang akan dilakukan Rizky untuk memperbaiki masalah tersebut dan memastikan kembali masalah itu tidak akan lagi terulang di kemudian hari. Rizky memberikan ide langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bu Indah juga menawarkan solusi lainnya kepada Rizky. Rizky pun menyetujui dan menerima dengan senang hati tawaran solusi dari Bu Indah. Ini cerita skenario-nya seperti itu. Mari kita lihat aktingnya. Berapa anakku tadi? Ada Rizky anaknya Yang berbuat Wafi dan Yang berbuat Rizky. Wafi korban. Wafi yang dikorban, yang jadi korban. Nanti Bapak Ibu sekalian menganalisis deh dari percakapan saya dengan Rizky, yang mana bagian menstabilkan identitas, yang mana bagian apa validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Ayo Mas, pakai itu aja, yang di luar aja wes, gak apa-apa. Pakai yang di luar, di download di folder. Internetnya berarti tidak stabil. Terus Mas ke bawah Mas. Terus video itu, nah Rizky ya itu benar Mas. Oke, Bapak Ibu mohon disimak. Nanti kita diskusikan bagian-bagian menstabilkan identitas dan lain-lain.
Baik Bapak Ibu, itu adalah contoh saya melakukan segitiga restitusi kepada siswa yang melanggar karena dia telah mencoret-coret baju temannya. Ya, di situ ternyata suaranya kurang keras ya Bapak Ibu ya. Tapi masih ini slide berikutnya. Oh iya, baik. Nah di sini ada percakapan yang tadi Bapak Ibu. Rizky, kamu tahu mengapa Rizky dipanggil ke sini oleh Bu Indah? Tahu Bu. Saya tadi ketahuan ibu mencoret-coret bajunya Wafi. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa sedikit takut Bu. Saya tahu saya salah. Saya mengerti. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Pertama-tama kita tenangkan diri dulu ya. Kira-kira kalau ada pernyataan seperti itu masuk ke dalam tahapan apa Bapak Ibu? Iya betul, menstabilkan identitas dulu. Jadi menstabilkan identitas caranya seperti ini, menenangkan siswa biar siswa itu merasa nyaman walaupun dia melakukan kesalahan. Nah, biar dia itu menyampaikan tujuan dia melakukan itu apa, biar tergali semua informasi yang ada. Oke. Baik, lanjut ya. Baik Bu, sekarang bisa kamu ceritakan apa yang terjadi sehingga kamu mencoret-coret baju temanmu? Nah ini di apa? Divalidasi ya, validasi tindakan salah ya. Saya sedang bercanda Bu, saya tidak bermaksud jahat, hanya ingin bersenang-senang. Saya paham bahwa kamu mungkin bermaksud bercanda. Kamu melakukan itu karena alasan ingin bersenang-senang saja. Tapi, apa kamu tahu yang kamu lakukan itu merugikan orang lain? Kira-kira itu adalah tahapan apa Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah. Jadi kita itu memvalidasi apakah benar tindakanmu itu nak? Gitu anak ibu ya. Bapak ibu paham kan? Nah terus lanjut. Iya Bu, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu di awal. Yang mana keyakinan yang Rizky langgar? Kita harus menghormati orang lain dan bersikap baik satu sama lain Bu. Bagus. Kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Coba kamu kembali pada ketika kamu mencoret-coret baju temanmu. Apakah saat kamu melakukan itu kamu menghormati dan bersikap baik kepada orang lain? Tidak. Nah kata simbolan tidak Bu. Nah kemudian Bu Guru lanjut lagi itu. Nah sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini dan memastikan hal ini tidak terjadi lagi? Saya bisa meminta maaf kepada Wafi dan membersihkan bajunya. Saya juga akan lebih hati-hati saat bercanda agar tidak menyakiti orang lain. Jadi dia sadar, menyadari kesalahannya di situ. Nah, yang mana ini yang termasuk yang terakhir? Ya, menanyakan keyakinan nih. Dimulai dari mana tadi? Dimulai dari mana? Betul. Sekarang mari kita bicara tentang
keyakinan kelas sampai ke belakang. Di sini menanyakan keyakinan, lalu setelah anak itu meyakini hal yang salah tadi, nah baru kita sebagai guru itu memberikan penguatan. Penguatannya adalah bagaimana cara si Rizky itu, si murid itu memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi lagi di masa depan. Ya, kemudian di sini ada ide muridnya. Muridnya itu menyatakan bahwa dia sadar melakukan kesalahan itu. Lalu di bagian terakhir penguatannya lagi adalah kita menawarkan solusi lain. Gitu Bapak Ibu, itu ada di situ ya. Nah, itu ide yang baik. Bagaimana kalau kita tambahkan satu langkah lagi? Misalnya, kamu bisa menyalurkan hobi mencoret-coret itu di dalam buku gambar saja. Itu adalah solusi lainnya. Begitu Bapak Ibu. Kan tadi motivasinya apa? Kesenangan. Nah, maka kesenangannya itu kita penuhi. Kita penuhi dengan apa? Mencoret-coret buku gambarnya itu tadi. Bisa dipahami? Oke. Lanjut Mas Edi. Ya, ini sudah dijawab hasil analisisnya. Lanjut Mas. Baik, praktek terus Mas. Terus lanjutannya praktek segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, di sini adalah aktivitas terakhir dari kegiatan kita. Nah, kita akan berpraktek segitiga restitusi. Jadi begini, nanti akan saya bentuk 3 kelompok. Ya, masing-masing kelompok itu ada yang menjadi satu guru, satu siswa, yang lainnya adalah observer. Ya, Bapak Ibu ya, paham ya? 3 kelompok, satu kelompok itu ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa, ada yang menjadi observer. Nah, setelah satu kasus selesai, Anda akan bertukar peran untuk dipraktekkan di depan kelas. Jadi saya akan bagikan di sini LKPD yang di dalamnya ada kasus. Kita akan mempraktikkan cara merestitusi siswa yang melakukan pelanggaran dengan 3 tahapan restitusi yang sudah kita pelajari. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, bagian terakhir. Baik, saya akan bagikan sekarang. Didiskusikan dulu dengan teman kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang lain menjadi observer, menjadi observer, Mbak Basti. Menjadi observer. Pak menjadi observer. Betul sekali.
Bapak Ibu, apakah sudah selesai diskusinya? Belum ya? Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya. Sampun Bapak Ibu? Nggih. Siap. Baik Bapak Ibu, ternyata sudah selesai ya diskusi kelompok dari ketiga kelompok tersebut. Untuk observer Bapak Suryanto, Ibu Sumarini dan juga Ibu Astiani sudah siap ya observer? Oke, siap. Baik, kita mulai dari kelompok yang pertama dulu ya Bapak Ibu. Dari kelompok yang punya kasus A, silakan dilihat di masing-masing kelompok yang kasusnya A. Kasus A, monggo Bu Jenny sama Bu Lilis. Bu Jenny sebagai guru, Bu Lilis sebagai murid. Baik. Satu kelompok, satu observer, satu kelompok. Jenengan mengobserver ini Bu Jenny. Oke, baik. Jenengan mengobserver Bu Eti. Bapak Ibu mohon perhatiannya ya, untuk memperhatikan teman kita biar kita nanti mudah untuk menerapkan studi garis lurus. Ali, bolehkah kita bicara sebentar? Baik Bu. Tadi Ibu melihat Amira sedang menangis di dalam kelas. Ibu mencoba membaca Amira bicara. Amira bilang kamu mengejek. Nilainya yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang didapatkan olehmu. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Saya mencari solusi dari masalah ini. Dia tadi saya bilang kalau nilai saya lebih bagus dari Amira, tapi
jadi sedih dan menangis. Saya nggak bermaksud buat dia sedih, Bu. Saya paham, Ali. Mari kita coba melihatnya dari sudut pandang lain. Saat kamu bilang bahwa nilai kamu lebih bagus, apa yang kamu rasakan saat itu? Saya bangga, Bu, karena saya merasa lebih hebat dari Amira. Saya merasa sudah belajar keras dan hasil belajarnya bagus. Tentu merasa bangga dengan hasil yang baik itu wajar, ya. Tapi apa kamu sempat memikirkan bagaimana perasaan Amira saat kamu mengucapkan kata-kata itu? Tidak, Bu. Saya pikir dia juga akan termotivasi untuk belajar lebih keras. Tapi sekarang saya sadar kalau kata-kata saya membuat dia jadi sedih. Ibu senang kamu bisa menyadari hal itu. Apa kamu ingat tentang keyakinan kelas yang kita percayai? Ya, Bu, saya ingat. Setiap anggota kelas harus saling menghormati. Nah, itu dia. Apa kamu merasa sudah melanggar keyakinan tersebut? Iya, Bu, saya merasa bersalah sekarang. Seharusnya saya tidak bicara seperti itu. Ini adalah bagian dari pembelajaran, Ali. Tindakan apa yang menurutmu bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan menunjukkan bahwa kamu menghargai perasaan Amira? Mungkin saya bisa minta maaf ke Amira dan mengajak rekan sekelas untuk mengulas kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, terutama dalam tindakan mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Itu langkah yang baik, Ali. Kamu juga harus mencoba lebih berhati-hati dalam berbicara, terutama saat menilai usaha. Nah, bagaimana menurutmu? Ya, Bu, saya akan lebih hati-hati saat saya tidak mau menyakiti teman saya lagi. Benar, Ali. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Ingatlah, menjadi teman yang baik dan menghargai perasaan orang lain bagian dari menjadi orang yang hebat. Kita semua belajar dari masalah, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memperbaikinya. Terima kasih, Bu, atas nasihat berharganya. Saya akan berusaha lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih Bu Jenny dan Bu Lilis. Tepuk tangan untuk kedua rekan kita. Baik, Pak Suryanto, silakan menyampaikan hasil observasinya. Ya, yang pertama dari hasil observasi yang saya lakukan, yang pertama di situ untuk percakapan, membuka percakapan sudah dilaksanakan dengan yang sangat baik sekali. Jadi guru membuka percakapan dengan sangat ramah kepada anak dengan kalimat-kalimat yang ramah, yang tidak penuh dengan emosional, ya. Nah, kemudian di situ guru juga menggali cerita dari sudut pandang siswa, ya. Jadi kenapa dia melakukan itu, ya. Termasuk juga alasannya sudah tercakup. Guru sudah melaksanakan apa, menggali apa alasannya dan sebagainya. Ini di sana juga nampak bahwa guru itu menstabilkan data siswa, ditenangkan, kemudian kalimat-kalimat yang itu kalimat-kalimat yang baik, dan juga guru melakukan validasi. Jadi validasi itu dikatakan seperti disampaikan tadi bahwa ini kurang benar, ini dan sebagainya, ya. Nah, juga dari apa yang disampaikan tadi, kemudian konfrontasi dan keyakinan perasaan sudah dibuat, ini sangat bagus sekali dan sudah ditanyakan keyakinan kelasnya.
dan juga menerapkan beberapa institusi barangkali dan juga menggaruk yang diusulkan itu kemudian digali dan sepertinya mau dilaksanakan. Begitu. Terima kasih Pak Sur atas observasinya, sangat mendalam sekali pengalaman Pak Sur. Baik, yang dikatakan Pak Sur tadi sudah tercapai semuanya di Mas Oke, dari percakapan dengan ramah, kemudian menggali informasi, perilaku yang dilakukan oleh tokoh, dan juga ada menstabilkan identitas, ada tahapan validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Saya rasa mungkin praktek yang sudah kita lakukan ini akan menjadi langkah kita berikutnya untuk melakukan segitiga restitusi di kemudian hari jika kita mendapatkan murid yang melakukan pelanggaran. Begitu nih Bapak Ibu, mungkin cukup satu kelompok aja yang mewakili dari semuanya. Baik Mas Hani. Baik Bapak Ibu, sekarang refleksi. Siapa yang mau menyampaikan refleksi untuk kegiatan kita? Refleksinya itu dari yang pertama, bagaimana apa saja pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Yang kedua, bagaimana perasaan jenengan. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan untuk kedepannya. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksi. Bu Jenny, monggo Bu Jenny. Bu Jenny. Baik, alhamdulillah hari ini kan kita masih bisa mengikuti kegiatan salah satu dari program pendidikan guru penggerak, dan alhamdulillah Bapak Ibu tetap bersemangat ya meskipun di jam-jam yang rawan. Sekali lagi saya menyampaikan alhamdulillah karena hari ini saya seperti diingatkan kembali dengan restitusi. Ya, kita belajar bagaimana menghadapi siswa dalam masalah, menghadapi siswa yang sedang bermasalah, dan kita memberikan solusi yang baik. Terima kasih Bu Indah sudah banyak memberikan banyak hal pada kita. Saya diingatkan kembali ini. Kadang-kadang meskipun saya sudah menjadi guru penggerak di angkatan 8, ada kalanya kita terlupa dengan beberapa hal ya. Jadi dalam perjalanan nanti mungkin Bapak Ibu yang baru mengikuti program guru penggerak akan mengalami hal semacam itu. Jadi kita perlu sekali diingatkan lagi biar kita bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Yang diridhoi. Iya. Kita banyak belajar tentang bagaimana menganalisa kebutuhan siswa, karena selama ini sifat penghukum itu ternyata sudah tertanam betul semenjak kita masih kecil. Saya pun guru-guru saya keren-keren semua, dan akhirnya saya bisa disiplin. Kenyataannya sekarang kita mengajarkan restitusi, tapi kita tetap mengharapkan kedisiplinan. Ini hal yang sangat sulit, tapi akan bisa kita lakukan selama kita berikhtiar dan mencoba. Terima kasih banyak Bu Indah dan teman-teman sudah hebat pada hari ini, sudah mengikuti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini adalah sebagai seorang pendidik, kita merasa memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menerapkan budaya positif telah membuka mata kita akan pentingnya menciptakan ruang di mana murid merasa aman untuk bereksplorasi, untuk berani mencoba hal-hal baru dan memahami bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dari kegiatan ini juga kita dapat mendalami lebih jauh bagaimana budaya positif ini dapat diimplementasikan dengan efektif di lingkungan kita, dan kita akan terus berkomitmen pada nilai-nilai positif dalam setiap langkah yang kita ambil. Demikian saya akhiri dulu kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.